Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini masih pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengenalan coding part 3, yaitu dengan materi print output. Di materi kali ini kita akan fokus pada dua hal dasar, yaitu print text dan print number. Dalam semua pemrograman itu sebenarnya ada yang namanya perintah untuk menampilkan output ya, nggak cuma di Python aja, tapi di semua bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya perintah untuk menampilkan output. Nah, untuk di Python itu menggunakan perintah atau command print. Yang pertama kita pelajari adalah print text ya. Ini sebenarnya di materi sebelumnya juga sudah kita coba, tapi saya nggak jelaskan begitu detail, dan sekarang akan kita jelaskan secara detail. Di materi pertama, print text itu, kalau kita ingin menampilkan tulisan atau teks di layar, kita menggunakan perintah print ya. Lalu teks tersebut di dalam tanda kurung setelah command print itu ditulis dengan menambahkan tanda kutip 2 di pembuka dan di penutup teks ya. Ini saya sudah sertakan contohnya. Ada 3 contoh, yaitu print hello world, print I am learning Python, print it is awesome. Setiap print itu menghasilkan satu baris ya. Setiap print itu menghasilkan satu baris setiap perintahnya. Oke, akan kita coba di command line pemrograman Python ya, contoh dari print text tersebut. Oke, sekarang kita akan coba untuk menjalankan perintah print ya. Kali ini saya tidak menggunakan command line, tapi kalau teman-teman tetap mau pakai command line di Windows itu diperbolehkan saja, nggak masalah. Saya gunakan aja yang sudah ada di w3school.com ya. Di situ dia udah ada sandboxnya langsung untuk kita buat belajar satu persatu materi Python. Nah, ini dia W3 School yang saya sebutkan tadi. Di sini sudah ada beberapa contoh atau example dari perintah print text ya. Yang pertama kita akan coba 3 contoh tadi di dalam sandboxnya ya. Di sini di sebelah kiri ada perintah coding yang kita tuliskan, di sebelah kanan adalah hasilnya ya. Ini akan kita hapus dulu, akan kita coba supaya teman-teman juga tahu. Yang pertama print ya, print. Saya akan tuliskan dalam bahasa Indonesia aja biar pada familiar ya. Halo dunia. Kalau sudah, klik run. Nanti di sebelah kanan itu ada hasilnya. Nah, lihat ya, ada hasilnya. Kalau kita tambahkan baris lagi, kemudian di sini kita tambahkan print. Saya sedang belajar Python. Kemudian saya tambahkan lagi baris. Saat ini sedang libur sekolah. Kita klik run, maka hasil sebelah kanan itu akan menghasilkan teks 3 teks ini ya. Lihat, ini hasilnya sebelah kanan. Baiklah, kita akan lanjut pada penulisan print. Penulisan print bisa menggunakan tanda kutip 2, juga bisa menggunakan tanda kutip 1 ya. Pada perintah print, tetapi Anda tidak bisa menggunakan kombinasi keduanya ya, harus salah satunya saja. Kita berikan contoh, kita akan coba ya prosesnya seperti apa, kita lihat. Untuk yang tanda kutip 2 kita sudah berikan contohnya tadi 1.
Sekarang kita akan coba menggunakan tanda kutip 1 ya. Saya tidak menuliskan lagi, tinggal saya ganti saja di sini menggunakan tanda kutip 1. Apakah itu berhasil atau bekerja? Kita lihat, ini tanda kutip 2 saya ganti dengan tanda kutip 1. Kita jalankan perintahnya. Ya, hasilnya sama ya. Artinya bisa menggunakan tanda kutip 2 atau double quotes, atau menggunakan tanda kutip 1 yaitu single quotes. Dan kita coba bagaimana kalau kita pakai kombinasi keduanya ya. Misalnya kita gunakan kombinasi keduanya. Contoh, yang pertama pakai kutip 2, yang penutupnya kita pakai tanda kutip 1. Apa yang terjadi? Ya, ada error ya. Jadi tidak bisa mengkombinasikan double quotes dengan single quotes pada sintak print. Oke. Ya, sampai situ paham ya. Hal yang sama juga terjadi error jika kalian semua atau teman-teman tidak menggunakan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 pada perintah print. Kita contohkan di sini. Ini saya hilangkan tanda kutipnya. Saya langsung tuliskan teks di dalam perintah print. Maka sama akan terjadi error juga. Jadi perintah print itu harus menggunakan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang print numbers ya. Jadi kalau tadi kita mencoba print text ya, sekarang kita Python juga bisa menggunakan command print untuk menampilkan output dari input angka ya, dari input angka. Bisa menampilkan angka saja, bisa juga Python melakukan menampilkan hasil dari perhitungan angka di dalam command print ya. Jadi selain angka saja yang kita bisa tampilkan, tapi juga bisa menghasilkan perhitungan yang kita lakukan di dalam perintah print ya. Untuk lebih jelasnya akan kita coba. Pertama kita print angka ya, kita print angka, misalkan 10. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah 10. Perhatikan di sini, dalam menuliskan print untuk angka, kita tidak menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2 ya, kalau dia berupa numbers atau angka. Tapi bisa nggak Pak kalau misalnya kita tulis pakai tanda petik? Bisa saja, hasilnya tetap 10 ya. Tapi bedanya 10 yang di atas adalah angka, kemudian 10 yang di bawah adalah teks tipe datanya ya, bukan numbers. Jadi yang atas itu bisa digunakan untuk perhitungan, yang di bawah tidak bisa untuk menggunakan perhitungan. Artinya sama-sama menghasilkan output 10 di layar, tetapi perbedaannya kalau yang di atas print dari tipe data numbers, yang di bawah print dari tipe data yang berupa teks atau string ya. Kemudian Python juga bisa langsung mengolah data matematika dalam perintah print ya. Misalkan di sini kita ketik print 1 ditambah 3, maka nanti outputnya langsung jadi 4 ya, bukan 1 ditambah 3, tetapi hasilnya adalah 4. Nah, kalau misalkan kita gunakan tanda petik ya, print petik 21 ditambah 3, maka hasilnya adalah 1 ditambah 3, bukan 4 ya.
Jadi yang di atas outputnya adalah 4, yang di bawah outputnya adalah 1 ditambah 3. Nah, jadi operasi matematika apapun bisa dilakukan di dalam perintah print. Nah, contoh misalnya 10 dibagi 5, atau misalnya 10 dikali dengan 2. Hasilnya 10 dibagi 5 adalah 2, 10 dikali 2 adalah 20. Apalagi yang bisa kita lakukan dengan perintah print? Jadi perintah print ini bisa kita kombinasikan di dalam perintah print itu antara angka dan teks, ya, antara numbers dan teks. Jadi kita bisa mengkombinasikan teks dan number dalam satu output print. Nah, ini saya berikan contoh. Di situ ada print I am 35 years old, atau umur saya 35 tahun, ya. Tapi kan kita coba dengan cara yang lebih lain, ya. Kita akan coba di dalamnya itu kita buat perhitungan matematika juga, ya. Kita coba. Nah, kita coba dulu yang tadi, yang saya contohkan tadi dalam slide. Nah, misalnya kita pakai bahasa Indonesia saja, ya. Umur saya adalah, ingat ya, harus dipisahkan dengan koma, ya. Dan kalau kita mau tulis teks lagi, maka kita kasih koma lagi, baru kita tulis teks. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah umur saya adalah 41 tahun. Nah, bagaimana kalau kita gunakan perhitungan matematika juga di dalamnya antara teks dan number? Ya, misalnya 41 plus 7 misalnya. Kita run, apakah jadinya 48? Ya, jadi 48, ya. Ingat, untuk memisahkan antara teks dan number dalam perintah print itu kalian pisahkan dengan tanda baca koma, ya. Harus dipisahkan mana yang teks dan mana yang angka atau numbers. Ya, sampai di sini pengenalan coding part 3. Saya rasa cukup paham, ya, karena cukup mudah sih sebenarnya. Print itu cukup mudah, ya. Bagian yang mudah hanya sebagai pemahaman bahwa untuk menampilkan output di layar itu kita menggunakan perintah print, ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah print itu digunakan untuk menampilkan output di layar, ya, berdasarkan hasil coding yang kita lakukan atau perintah yang kita berikan di Python. Kemudian teks itu ditulis di dalam perintah print itu menggunakan kutip 2 atau double quotes atau kutip 1 atau yang disebut dengan single quotes. Kemudian angka bisa langsung ditampilkan, angka atau numbers, ya, bisa langsung ditampilkan atau juga bisa dihitung menggunakan perhitungan matematika di dalam perintah print. Yang terakhir, kita bisa menggunakan kombinasi antara teks dan number, tetapi ingat dipisahkan dengan tanda baca koma, yang tadi sudah kita contohkan di bagian terakhir. Untuk itu terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pengenalan coding part 4 nanti, ya.